Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini sebelum kita membahas soal, kita akan masuk kepada materi dulu. Karena kalau Anda sudah paham materi, untuk masuk ke soal itu mudah, ya. Itu mudah sekali. Bagi teman-teman yang sudah bisa melihat dan mendengar suara saya, silakan ketik yes. Baik, kita mulai. Kita mulai. Ini sudah direkam. Yang pertama tentang kode etik. Kode etik itu soal yang muncul. Ya, walaupun nanti saya akan membahas juga kode etik di Undang-Undang nomor berapa ya? 17 ya. 17 tahun 2023. Nanti kita akan bahas sama-sama terkait dengan etik, kolegium dan lain sebagainya. Dan itu karena itu muncul di ujian sebelumnya. Tahun sebelumnya berarti tahun kemarin ya. Kemudian yang harus Anda pahami terkait dengan kode etik adalah autonomi. Dan ini paling banyak muncul sesuai dengan FR yang keluar. Ini banyak muncul sekali, jadi harus paham apa kapan kita mengatakan autonomi, kapan kita mengatakan bahwa itu adalah beneficient, maleficent, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian yang harus Anda kuasai karena otonomi itu selalu muncul. Di otonomi adalah muncul pilihan, berhak untuk menentukan sesuatu, berhak memilih sesuatu. Jadi otonomi ini adalah pilihan. Kemudian yang kedua adalah justice. Justice ini adalah keadilan. Ya, terkait dengan keadilan, Anda tidak membeda-bedakan orang lain, tidak membeda-bedakan beliat, suku, agama, bahasa, ya, kemudian ekonomi, status ekonomi, dan ini merupakan isu yang biasa banyak ya, isu banyak yang ada di pelayanan kesehatan, itu isunya banyak benar. Kemudian yang selanjutnya, justice ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah non-efisien. Non-efisien itu tidak merugikan. Tidak merugikan dalam konteks bahwa Anda memberikan tindakan keperawatan itu tidak merugikan orang lain. Ada pencegahan terjadinya resiko itu juga bagian dari norma efisien. Jadi kalau ada pencegahan daripada resiko yang mungkin muncul terhadap sebuah tindakan, maka tindakan itu adalah masuknya ke ma efisien. Kemudian ada veracity. Veracity adalah kejujuran, di mana Anda harus jujur. Tentu pada jujur itu ada kepada pasien dan keluarga atau siapapun yang memiliki kewenangan untuk mendapatkan informasi. Jujur itu ya. Jadi siapapun yang memiliki kewenangan atau memiliki hak untuk mendapatkan informasi itu terkait dengan kejujuran. Nah, itu adalah kejujuran. Kemudian selanjutnya adalah beneficient. Beneficient adalah berbuat baik. Berbuat baik terkait dengan Anda harus melakukan yang terbaik untuk pasien, tidak hanya sesuai dengan SOP. Kalau sesuai dengan SOP, itu Anda masuk bahwa Anda adalah orang profesional. Ya, ya, Anda akuntabilitas masuknya. Tapi kalau beneficient, Anda melebihi itu. Berbuat baik, memberikan sesuatu yang membuat kita ingin memberikan yang terbaik, selalu memberikan yang terbaik untuk pasien. Kemudian ada fidelity. Fidelity adalah menepati janji. Jadi apabila Anda sudah berjanji pada pasien, maka Anda harus menepatinya. Misalnya Anda berjanji untuk tidak ngobrol diagnosa kepada pacarnya misalnya. Dalam satu sisi pacarnya itu adalah tidak orang yang tidak berhak untuk mendapatkan
informasi karena dia bukan keluarga, belum ada ikatan kalau pacar itu kan. Nah, itu Anda mendapat janji, mengiyakan, memegang, keep promise. Anda datang sesuai dengan waktu yang disepakati sebelumnya. Itu juga menepati janji. Kemudian selanjutnya ada confidentiality. Confidentiality terkait dengan apa yang seharusnya dirahasiakan oleh seorang pasien terkait dengan dokumen, terkait dengan materi-materi yang sifatnya gambar, tulisan, film, nama yang harus dilindungi oleh tenaga kesehatan, maka Anda itu terkait dengan confidentiality. Nah, pada hal tertentu, memang confidentiality itu tidak berlaku. Contohnya pada saat KLB. Pada saat KLB, misalnya ada adanya sekarang ya ada ya HMPV ya. Sekarang udah ada HMPV itu. Penggantinya COVID, sekarang sudah muncul HMPV. Nah, itu kalau ada yang kena nggak boleh disembunyikan karena itu akan menyebabkan penyebaran walaupun itu ke anak ya, lebih cenderung ke anak. Walaupun ada beberapa orang yang dokter yang mengatakan bahwa itu dibuat dan sudah dikatakan bahwa COVID pun juga dibuat berbasis lab virus buatan ya. Kemudian accountability adalah profesional, melakukan sesuatu sesuai dengan protam, melakukan sesuatu sesuai dengan SOP, melakukan sesuatu sesuai dengan keilmuan, itu adalah akuntabilitas. Ya, itu yang harus teman-teman kuasai. Berapa biji? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan saja, tapi soalnya banyak, lumayan muncul di ujian, sering ya muncul di ujian. Nah, ini contohnya melakukan ROM sebelum Nah, di sini ada bentar. Di sini sebelum mengajari hal tersebut, pasien diberi kesempatan untuk memilih. Ada kata memilihnya. Jadi ada pasien ada kesempatan untuk menentukan apa yang ingin dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Kemudian justice itu tidak membedakan, ya adil ya. Kemudian beneficient menasihati, memperbaiki keadaan umum itu ya, memberikan promosi kesehatan itu ya. Itu adalah bagian dari beneficient. Di sini ada motor lewat. Kemudian ada fidelity tadi. Nah, ini fidelity mengelus BP encer tapi meminta kepada perawat untuk tidak menceritakan penyakitnya kepada siapapun. Menyetujui permintaan tersebut. Kemudian ada confidentiality, kerahasiaan, tidak untuk kordeng, yang sifatnya bisa membuat malu lah salah satunya dan yang sifatnya dokumen ya. Ini kalau gaya kepemimpinan belum, ini bukan bagian Anda, nanti akan kita masukkan. Maka kita hari ini masuk ke kunci atau pembahasan soal sebentar, sebentar. Boleh kalau ada yang tanyain, boleh. Ya, boleh kalau ada yang mau bertanya. Baik, kita masuk kepada soal teman-teman. Silakan ditulis jawabannya. Jawaban Anda apa? Nomor satu, ya.
Yo, silakan jawabannya nomor satu. Nah, di sini lihat di sini gedein ya. Nah, tidak memilih pasien yang dirawatnya. Berarti kalau tidak memilih, jawabannya adalah apa ya? Adil ya, adil. Kemudian yang kedua, ayo, yang kedua. Silakan nomor dua. Nomor dua, silakan lihat kata kuncinya. Dan di sini Rom memandikan. Nah, bertanya berarti memilih, berarti autonomi. Ya, gampang ya. Nomor tiga, silakan. Berarti apa yang harus dilakukan adalah inform konsen. Konsen itu adalah mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Konsen. Boleh setelah konsen baru dia memilih. Kemudian nomor empat, silahkan. Prinsip etisnya. Tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Pasiennya meminta, memilih, artinya kan memilih kan. Jadi berarti nomor empat adalah, yuk nomor empat apa teman-teman? Nomor empat, ya benar, respek terhadap otonomi. Nomor lima, silahkan. Nomor lima, privasi pasien. Contoh, berarti contohnya ya, jawabannya adalah D tentunya ya. D, D, jawabannya adalah D. Nomor 6, silahkan. Mau telepon ada yang Anda tak paham ya, tebak, 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 tebak ya, tebak. Nomor 6, silakan nomor 6. Apa yang harus kalau ada percakapan melalui telepon, apa yang harus Anda lakukan? Nomor 6. Nomor 6, Anda harus membaca instruksi kembali. Nggak boleh langsung dalam tebak. Nanti komunikasi terapeutik saya ajarin tebak ya. Tebak dan sebar. Nomor 5, nomor 7. Nomor 7. Kalau ini berarti confidentiality. Nomor 7. Nomor 8. Lupa menutup tirai berarti masuknya confidentiality. Nomor 8 confidentiality juga. Nomor 9 silakan. Meminta persetujuan keluarga. Meminta persetujuan keluarga. Persetujuan itu diberi persetujuan, menyetujui persetujuan atau tidak menyetujui persetujuan adalah pilihan. Maka jawabannya adalah autonomi. Jadi, mana oi. Nomor 9 adalah autonomi. Ya, nomor 9 adalah autonomi. Kemudian nomor 10, seorang perawat melakukan
Perawatan WSD terhadap 5 hari sebelum SOP. Hal yang terlihat dari aktivitas yang diawasi oleh ketua tim. Sebagai tanggung jawab itu ya, tanggung jawab. Kalau tanggung gugat, dia harus siap digugat. Ya, sebagai tanggung jawab aja ini mah. 10. 1 sampai 10 jawabannya benar berapa teman-teman? Lumayan katanya ada soal itu ada yang dapat 5, ada yang dapat 3, ada yang dapat 1 gitu ya. Etika itu. Jadi kalau Anda bisa, oh bagus ya Mas Agung. Kalau bisa mendapatkan nilai yang bagus dari etika, maka Anda mendapatkan skor yang tinggi. Ya, skor yang tinggi. 11, silakan 11. G5P4 A0 3 minggu berkunang-kunang, urin positif, preeklamsi berat, pasien dianjurkan untuk dirawat tapi pasien yang menolak. Wah, ini otonomi lah, otonomi. Walaupun di sini harus ada di sini preeklamsi protein urinnya nggak ada ya, protein urinnya. Tapi nggak apa-apa lah, bukan soal apa maternitas kok. Ini ada soal soal etika. Silakan nomor 12. Bertanya, ini sama. Berarti ini adalah autonomi. Bertanya, 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 artinya memilih. Nomor 12, nomor 12, 13. Ah, berarti ini confidentiality. Kemudian nomor 14, selalu diberikan, selalu berarti itu lebih cenderung pada akuntabilitas. Selalu lah berarti sesuai dengan SOP. Akuntabilitas, ya. Akuntabilitas. Nomor 15, silakan 15. Menceritakan dan lain tidak pada orang yang berhak tadi sudah dijelaskan adalah confidentiality. Kemudian nomor 16, silakan nomor 16. Pencegahan, mencegah harusnya pencegahan itu ada norma efisien, tetapi tidak ada norma efisien maka memberikan yang terbaik. Nah, jawabannya adalah beneficien. Kalau ada non efisien, pilih non efisien. Tapi kalau nggak ada ya kita melakukan yang terbaik. Terbaik ya pencegahan. Kemudian nomor 17, nomor 17, lakukan sendiri di ruang bedah. Ini triase itu berdasarkan prinsip keadilan, ya. Triase mana dulu yang harus diberikan penjelasan atau diberikan tindakan itu mengandung prinsip keadilan. Kemudian nomor 18, silakan. Pasiennya me, pasiennya. Perawatnya memenuhi keinginan pasien, mempertemukan berarti dia fidelity. Keep promise, fidelity.
18 C. 19 yang lainnya yuk, yang lainnya. 19 yang lainnya. Tidak disamarkan namanya berarti terkait dengan confidentiality. Confidentiality ya, dokumen dan lain sebagainya tidak disamarkan confidentiality. Kemudian nomor 20, 20 tetap menolak. Menolak itu pilihan. Berpilihan itu berarti aku autonomi ya, autonomi. Kemudian nomor 21 silakan. Salah prosedur. Salah prosedur berarti tidak salah prosedur itu artinya pasien tidak profesional. Itu yang dilanggar itu adalah yang adalah akun konfidensial, akuntabilitas, domesiliarity, akuntabilitas ya. Tidak profesional berarti karena ada kesalahan. Pasiennya tidak profesional. Nomor 22 silakan teman-teman. Tanpa sepengetahuan pasien melakukan pemeriksaan berarti sama ya. Apa itu harusnya melanggar prinsip etik autonomi, melanggar yang tidak sesuai dengan keinginan dia, otoritas dia itu autonomi. Kemudian nomor 23 mengambil handphone, Skorsing itu berarti terkait dengan justice, ya. Skorsing, prinsip justice. Nomor 24 silakan nomor 24. Jelis, jelly. Mas berarti dia hmm, lupa karena tidak ada akuntabilitas, maka harusnya berarti dia merugikan, ya. Yang dilanggar bisa merugikan, harusnya tidak boleh merugikan, maka dia merugikan. Keset, keset ya. Kayak non efisien, cedera itu ya. Harusnya kan dicegah cedera, tapi dia tidak melakukan itu. Nomor 25 diberikan kesempatan untuk memilih adalah autonomi. Autonomi ya. 25. Karena kita masih dasar-dasar, ya cepet aja. Yang paling ribet apa tadi nanti keluarga paling juga. Kalau yang kayak gini mudah, yang kayak gini komunikasi, undang-undang, masih mudah lah. Perawat kondisi anemia, biasanya kan pemeriksaan darahnya berjanji pada pasien bahwa akan datang ya pemeriksaan ya ketika wah ini berarti fidelity menepati janji, menepati janji. Kenapa menepati janji? Ini dia berjanji sebelum ngetisip akan datang menjelaskan hasil. Kemudian 27 sesuai dengan kesepakatan. Nah, kalau sesuai dengan kesepakatan itu namanya fidelity. Sesuai dengan kesepakatan kita, sesuai dengan pembicaraan kita, maka kita harus hari ini akan melakukan TAK itu juga sama. 27 adalah fidelity. Kemudian nomor 28 menolak berita penyakit pasien. Dua pasien bertanya pada perawat. Oh, berarti dia harusnya keep promise ya. Tapi pasiennya sadar nggak? Pasien tidak sadar. Kalau pasien tidak sadar,
maka yang harus bertanggung jawab adalah keluarganya. Jadi keluarga berhak untuk memutuskan. Berarti kalau karena dia tidak sadar yang berhak memutuskan adalah keluarganya, maka keluarga berhak untuk mengetahui. Jadi jawabannya adalah autonomi. Kecuali kalau misalnya pasiennya sadar dan dia berpesan jangan sampai mengasih tahu. Nah, itu betul fidelity ya. Nomor 29. Silakan. Lupa. Ini kalau lupa. Itu adalah kait dengan confidentiality ya. Kemudian 30, luka, tindakan, masuk, minum, melihat kondisi, berarti confidentiality. Kenapa confidentiality? Karena tidak harus dilihat oleh orang lain. Jadi itu adalah sifatnya confidentiality. Kemudian nomor 31, Cakolon, dosis obat. Nah, ini kan kalau itu ada otonomi nih, ada otonomi. Berarti kalau meminta itu otonomi, tetapi ditolak. Bertolak itu karena kenapa? Takut adanya dampak, maka adalah itu bagian dari norma efisien. Jadi otonomi dan norma efisien. Jawabannya adalah D. Dodol ya. Kemudian 32, pagar tempat tidur terpasang. Nah, ini pagar tempat tidur terpasang berarti pasang pasiennya penurunan kesadaran. Berarti dia jatuh ya. Jatuh. Apa ya kira-kira kalau di pasien jatuh? Otonomi enggak, veracity jujur, confidentiality enggak, fidelity yang enggak ada lain. Berarti adil, tidak memberikan yang terbaik. Veracity, kalau veracity jujur. Ya, lebih cenderung adil. Ini adil, nomor 32 adil. Jadi adil itu dalam artian tidak memberikan haknya. Kenapa? Kalau dia tidak sadar nggak pakai restrain aja. Kenapa harus hanya mengandalkan apa bed plank. Nah, itu teman-teman, jadi lebih cenderung pada justice. 32 soal yang sudah kita bahas sore ini. Berapa jawaban yang benar teman-teman? Silakan. Berapa yang benar sebagai evaluasi untuk kita semua. Nanti belajar. Rekamannya sudah disiapkan 28. Yang lainnya 28 itu bagus, itu masuk kategorinya bagus. Yang lainnya berapa? Yang lainnya berapa? Ini masih mudah, dipahami pelan-pelan karena soal etika selalu muncul di setiap ujian. Saya mau SKB, mau SKD, mau P3K, mau UKOM. Oh, SKD enggak. SKB, P3K, UKOM itu sudah keluar. Jadi kalau Anda lagi mau melanjutkan D3, Anda nanti pun ketemu dengan soal-soal seperti ini di S1. Ya, baik teman-teman, untuk materi atau penjelasan dari pembahasan soal untuk etik karena mudah, kita cukup sekian. Nanti rekamannya akan saya siapkan dulu, baru Anda bisa melihatnya di link yang saya berikan kepada teman-teman semua. Itu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.